Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pengasuh live interaktif keimanan, doa dan zikir, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan M. Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, kaif halku Ustadz? Ahlan bikum. Alhamdulillah bi khairin. Semoga antum dan juga para pemirsa, para pendengar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Masyaallah. Barakallahu fikum Ustadz. Jazakumullah khairan atas waktu kesempatan. Insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan Ustadz, dan Masya Allah pertanyaan telah banyak masuk Ustadz. Sallallahu alaihi wasallam, semoga diberi kemudahan. Amin. Dan dibukakan pintu kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun Anda berada, Insya Allah beliau siap insyaallah bersama-sama dengan kita membagikan ilmu beliau berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, keimanan, doa dan zikir. Dan kami informasikan bahwasanya live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, diantaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Abu Bapangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Buntang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan dan terima kasih. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331 544 6087. Baik, sekarang kita minta kepada Ustaz untuk menyampaikan kalimat pembuka. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Dunia ini adalah tempat kita menanam benih kebaikan yang akan kita panen di akhirat kelak. Perjalanan hari demi hari dan waktu yang kita jalani dalam hidup ini hendaknya senantiasa diisi dengan kebaikan. Penyesalan yang sangat besar, kerugian yang sangat nyata bila seseorang meninggalkan dunia ini, kemudian nanti dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu dia akan melihat amalan perbuatannya dalam catatan amalan, dan baik itu kebaikan atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka tatkala itu akan terjadi penyesalan, akan muncul penyesalan. Maka penyesalan yang sangat besar. Hari-hari yang kita lewati di dunia ini, yang kita bisa mengisinya dengan kebaikan, ringan, tanpa biaya. Tidak membutuhkan biaya dan juga tenaga. Yaitu adalah adzikir. Sangat merugi seseorang, hari demi hari lewati, tapi lisannya tidak pernah digerakkan untuk memuji, memuja, dan menyebut nama Allah, berzikir dalam setiap waktu dan kondisi.
Maka ikhwatal iman dan para pendengar, kaum muslimin dan juga para pemirsa, mari kita biasakan lisan kita untuk senantiasa berzikir dalam keadaan duduk, berjalan, berbaring, sedang menyetir, juga dalam kendaraan, dalam kondisi dan keadaan lisan kita masih bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah seseorang yang dalam hidup ini dia melakukan amalan yang ringan yang mampu dilakukan oleh setiap hamba Allah, tapi dengan catatan dia mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri untuk banyak berzikir dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kemudahan dan keringanan itu akan dirasakan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Sesuai dengan tema kita, keimanan, doa dan zikir, dan juga nasihat Ustaz agar kita perbanyak zikir Ustaz ya. Dan Masya Allah Ustaz, sebenarnya zikir kalau kita perhatikan sangat mudah untuk diucapkan, namun terkadang berat Ustaz ya. Iya. Yasirun liman yassarahullah. Yasir, Masya Allah. Jadi artinya, sangat mudah sekali, kalau itu diberi kemudahan oleh Allah. Tapi suatu yang ringan akan menjadi berat jika tidak mendapatkan pertolongan Allah. Dan suatu yang berat bila mendapatkan taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah, itu sangat ringan sekali. Jadi kita harus memohon ya pertolongan dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Ustaz. Baik kaum muslimin, para pemirsa, ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya kita kembali informasikan dan mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, izinkan kita bacakan soal Ustaz yang pertama dari saudara Dendi Sadewo di tanpa menyebutkan alamat di sini, dari Depok Ustaz, Jawa Barat. Bismillah Ustaz. Apakah jika melakukan bid'ah dalam rangkaian ibadah, rangkaian ibadahnya tertolak semua atau hanya bagian bid'ahnya saja Ustaz? Terima kasih kepada saudara Dendi ya, di Jawa Barat. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, perbuatan bid'ah itu adalah hal yang tercela karena telah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, tidak ada petunjuk ya panduannya dari perintah kami, maka amalan tersebut ditolak. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ya betul-betul memastikan amalan kita itu berlandaskan tuntunan Nabi ya, dan juga dipastikan juga berlandaskan ikhlas atau waliyazubillah ya, hal yang bertentangan dengan hal itu. Nah, bila satu ibadah dicampuri oleh perbuatan bid'ah, maka jelas akan terkontaminasi. Maka ini dinamakan dengan al-bid'ah al-idhafiyah. Secara hukum asal ya ada syariatnya, tapi tata caranya, kaifiyahnya itu ya menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini seperti yang diutarakan dalam soal tadi, rangkaian ibadah, jika hukum asal ibadahnya itu ya ibadah yang syariat, kemudian ada tambahan-tambahan dalam kaifiyahnya. Nah, kaifiyah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asal ibadahnya jika terlaksana rukunnya atau mungkin syaratnya seperti solat gitu, maka solat tersebut diterima. Tapi tambahan-tambahan yang ada dalam pelaksanaan solat tersebut maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada gunanya, habis waktu, tenaga, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan sebelum kita beramal bahwa amalan tersebut ada landasannya, ada tuntunannya, dan juga pastikan bahwa niat kita adalah ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, barakallahu fikum, maksud diterima di sini sah atau bagaimana Ustaz? Ya, diterima berarti kan berpahala. Berpahala. Nah, seperti itu. Amalan diterima, amalan berpahala insya Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang mungkin dari satu sisi hanya tidak berpahala, tapi secara hukum dia telah menggugurkan kewajiban. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi tidak ada secara hukum
seperti orang yang berpuasa. Kalau dia berpuasa menahan makan dan minum, secara hukum dia telah terlaksana puasa. Tapi kalau pahalanya jika dia berpuasa tapi tidak menahan dari halal yang haram, maka tidak ada nilai dari puasa tersebut. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Masya Allah. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga yang bertanya bisa memahami. Berikutnya kita coba bacakan pertanyaan berikutnya dari Saudara Fahrul di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah boleh saat sujud ketika sholat kita menambahkan doa yang mana bacaannya diambil dari beberapa doa zikir pagi dan zikir petang, Ustaz? Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Khrul di Kalimantan Timur. Barakallahu fiik. Apakah boleh seorang menambah doa di waktu sujud dan doa tersebut redaksinya diambil dari mungkin doa-doa yang di pagi dan petang hari? Jawabannya, wallahu alam, tidak masalah. Karena itu doa. Kendati doa-doa tersebut yang paling utama adalah diucapkan di waktu di pagi dan di petang hari. Karena itu waktu untuk mengucapkannya. Tapi jika redaksinya juga diambil kemudian diucapkan di waktu sujud, yaitu doa adalah tempat yang baik untuk berdoa, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya dari Ibu Dita di Jawa Barat, Kota Bekasi. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Apakah wanita haid diperbolehkan membaca zikir setelah sholat fardu dan zikir setelah sholat duha yang masing-masing dibaca pada waktunya walaupun tidak melaksanakan sholat? Terima kasih atas pertanyaannya dari Kota Bekasi, Bu Dita. Nah, barakallahu fiik. Di dalam berzikir tentu tidak disyaratkan dalam kondisi suci, tapi tentunya seorang dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh dalam kondisi junub, dia tidak boleh, karena itu waktunya sangat terbatas. Tapi kalau dalam keadaan haid tidak ada masalah, dia berzikir. Akan tetapi perlu diperhatikan, zikir yang disyariatkan di waktu selesai sholat, sudah sholat fardu, itu khusus dibaca di waktu selesai sholat fardu. Maka barang siapa yang sholat fardu, sholat wajib 5 waktu, maka dia mengucapkan zikir. Kalaupun dia tidak membaca zikir, tidak ada masalah. Adapun seorang wanita yang haid, maka tidak disyariatkan, karena dia tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Nah, apalagi membaca zikir setelah sholat tadi. Nah, adapun zikir-zikir yang lain yang disyariatkan di waktu di pagi hari, di petang hari, kemudian sebelum tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah, mau makan, maka disyariatkan, kendati dalam keadaan haid. Nah, ini harus diperhatikan, karena zikir tersebut ada juga waktunya. Adapun sholat duha, tadi ditanyakan juga setelah sholat duha, tidak ada juga zikir yang khusus. Jika sholat fardu tidak disyariatkan bagi mereka yang haid, karena mereka tidak diwajibkan sholat, apalagi sholat-sholat sunnah yang lain. Adapun zikir yang dibaca, jangan lupa zikir pagi dan petang hari, sebelum tidur, bangun tidur, mungkin keluar rumah atau masuk rumah. Nah, demikian. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah. Kembali kami mengajak Anda para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bertanya langsung di 0331544687. 0331544687. Baik, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah Ustaz di Jawa Timur, Kota Surabaya. Sebelum ditanyakan itu, saya masih punya hutang pada salah seorang ibu, lupa saya namanya, para pemirsa yang bertanya pada pekan yang lewat. Nah, pertanyaan tentang doa yang panjang yang diucapkan, atau doa istiftah yang diucapkan oleh Nabi di waktu sholat malam. Saya telah sampaikan waktu itu, doa yang itu masih saya hafal dan masih lancar gitu, tapi lebih pendek. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal alim al-ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Nah, kemudian juga ada dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW apabila
qiyamul lail itu juga mengucapkan ya doa istiftah yang lain yang redaksinya agak lebih panjang dari yang diucapkan tadi. Naam, itu yang ditanyakan oleh salah seorang penanya, ya seorang ibu yang bertanya pada pekan yang lewat. Saya janjikan akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan bacakan ya hadisnya, doanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yatahajjad, apabila Nabi SAW ya qiyamul lail, bangun untuk tahajud, beliau mengucapkan ya Allahumma Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wa man fil ardi wa nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd antal haq wa wa'dukal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت فاغفر لي وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya baca lagi ya. Jadi memang betul panjang ya, tapi insyaallah kalau dibiasain dibaca selain dari zikir yang tadi juga disampaikan, insyaallah seorang bisa hafal ya, apalagi yang sering qiyamul lail gitu. Allahumma laka alhamd أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. Kemudian walakal hamd antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وبك آمنت وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك أنبت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Artinya, ya Allah, segala puji hanyalah milikmu. Engkaulah yang mengatur ya langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya atau penghuninya. Bagimu segala pujian, engkaulah cahaya ya langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Dan bagimu segala pujian ya Allah, engkaulah penguasa, raja alam semesta ini, langit dan bumi dan seluruh penghuninya. Walakal hamd ya Allah, bagimu segala pujian, engkaulah yang maha benar, janjimu benar, perkataanmu maha benar, perjumpaan denganmu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar ya, kemudian para nabi adalah benar, Muhammad SAW adalah benar, kiamat itu benar terjadi. Allahumma laka aslamtu, ya Allah aku hanya berserah diri kepadamu, wa bika amantu, beriman kepadamu dan hanya bertawakal kepadamu, alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu, hanya kembali kepadamu ya Allah, wa bika khasam, dan juga hanya dengan pertolonganmu aku khasamtu, yaitu khasamtu itu adalah perdebatan ya, berdebat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika hakamtu, dan juga hanya kepada Engkau ya Allah aku berhukum. Faghfir li ma qaddamtu, ampuni dosaku yang telah berlalu dan yang akan datang. Apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Engkaulah al-muqaddim, yang bisa mengedepankan, dan wa muakhir, dan bisa mengakhirkan. Artinya orang yang dimajukan adalah untuk maju kepada kebaikan, itulah orang yang mendapatkan pertolongan. Orang yang ditunda oleh Allah untuk tidak mendapatkan hal itu, maka tidak bisa seorang pun memajukan dia. La ilaha illa ant, tiada ilah yang berhak diibadati
kecuali hanya Engkau. Ini di antara doa istiftah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu qiyamul lail. Semua kita juga bisa meneladani Rasulullah SAW dan berusaha untuk menghafalnya. Nah, demikian Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Itu pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Lampung Ustaz. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah sudah terbayar hutang. Terbayar hutang saja, Masya Allah. Hutang harus Barakallahu dibayar. fikum. Nah. Hayakumullah. Terima kasih Ibu yang bertanya, Ibu hamba Allah di Lampung. Semoga bisa diambil manfaatnya dan bermanfaat bagi Anda semua. Baik, kita coba sapa. Penelpon telah terhubung Ustaz. Ibu Rosmini di Pacitan. Coba. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ibu, silakan. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking mengingat-ingatnya sampai salamnya diganti alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Ini doa yang pernah disampaikan Ustaz beberapa waktu yang lalu. Terus kami ini mencatat, punya catatannya. Mohon dikoreksi bila ada yang salah, mohon dibenarkan Ustaz. Saya bertanya doa sebelum tidur Ustaz. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Iya. Ini seperti ini Ustaz, dan ini artinya segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat berteduh seperti itu Ustaz. Kami mohon dibenarkan, dan apabila itu kami bisa menghafal dan bisa mengamalkan, insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini di Pacitan. Barakallahu fiik. Semoga ibu-ibu yang lain juga memiliki semangat yang luar biasa ya. Faktor umur itu tidak membatasi kita untuk terus menghalang untuk terus belajar, untuk bersungguh-sungguh. Ya, taib. Jadi mungkin lisan udah tua, faktor umur juga mungkin dah sulit ya. Tapi alhamdulillah masih bisa mengucapkan zikir. Alhamdulillah. Taib. Terima kasih kepada Ibu Rosmini. Barakallahu fiik. Ini doa pernah kita sampaikan sebelumnya, yaitu doa sebelum tidur. Ya, mungkin kita udah sering membaca ayat kursi gitu ya. Kemudian juga Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfalha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, atau doa-doa yang lain ya. Tapi ini juga di antara doa yang diucapkan Nabi sebelum tidur. Nah, ini hadisnya sahih. Di situ Nabi SAW subhanallah menyampaikan, mengungkapkan kondisi yang sesungguhnya, yaitu memuji Allah. Memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepadanya. Redaksinya alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana, wa kafana wa awana. 4 perkara. Alhamdulillah at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Jadi Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah. Alladzi at'amana, yang memberikan makanan kepada kami. Wa saqana, memberikan minuman. Jadi makanan minuman adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafana. Kafana artinya yang mencukupkan kebutuhan hidup kami. Wa awana, dan memberikan tempat kami berlindung, berteduh. Rumah yang kita tempati nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat orang-orang yang mungkin di negeri kita atau tempat lain tidak tempat berteduh, apalagi kalau mereka dalam krisis, dilanda peperangan dan seterusnya. Subhanallah. Kita alhamdulillah bisa makan, bisa minum. Itu karunia dari siapa? Hendaklah kita memuji Allah, itu nikmat dari Allah.
dan juga dicukupkan. Banyak orang yang belum mendapatkan kecukupan, maka Rasulullah SAW mengingat kepada Allah, memuji Allah. Begitu juga di waktu bangun pagi, pujian kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang kembali, ya, mengembalikan roh kami kepada jasad kami, kami kembali hidup. Ahyana ba'da ma amatana, setelah mewafatkan kami, itu dalam kondisi tidur itu, ya, adalah kondisi yang namakan juga al-maut, ya, wafat, yaitu karena kita tidak tahu kemana roh kita pergi di waktu tidur, ya. Kemudian dikembalikan oleh Allah. Ada orang yang tidak dikembalikan, ya, dia wafat tidak bangun lagi, ya, itulah meninggal, ya. Kemudian alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan kami juga akan kembali kepada Allah. Lihat, sebelum tidur Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan setelah bangun pagi, bangun dari waktu tidur, beliau memuji. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, itu sahih hadisnya Ibu, ya, dan juga yang lain silakan dibaca. Naam, jadi 4 perkara. Ingat 4 perkara. Ya, memuji Allah atas 4 perkara. Ingat 4 perkara. Pertama, ta'am, makanan, minuman, kecukupan dan tempat tinggal. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa kafana wa awana. Kemudian kita mengakui betapa banyak orang yang belum mendapatkan kecukupan dalam hidupnya dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal, tempat berteduh. Nah, demikian Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Berarti bisa diamalkan Ustaz ya, sahih. Naam, diamalkan. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian Ibu Rusmini yang bertanya, semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan. Baik, kita coba sapa berikutnya pertanyaan dari atau penelpon dari Aceh, Ibu Sri. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan Ibu. Alhamdulillah bisa tanya sama Bapak Ustadz. Nah, ya, silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mau tanya, di tempat saya ini kan kalau ada orang meninggal, tiap ada orang meninggal pasti kan ada tahlilan malamnya sampai 3 hari berturut-turut. Setelah itu kan ada doa kenduri 3 hari, 2 hari, 4 hari, 40 hari sampai 100 hari gitu. Habis itu tempat kita ini sering ada wiritan di tiap-tiap rumah, gitu. Jadi itu gimana Pak Ustadz? Apa itu ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW? Itu saja yang saya tanyakan, Pak Ustadz. Ya, nah. Barakallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Sri di Aceh. Barakallahu fiik. Jadi beliau bertanya, apakah ada tuntunan dari Nabi, tradisi atau ritual yang dilakukan tadi? Ya, kalau memang jawabannya, kalau memang tuntunan dari Nabi, jawabannya tidak ada, gitu ya. Kalau memang diminta tuntunan dari Nabi, tidak ada. Ya, tidak terdapat penjelasan dalam Sahih Bukhari, wala Sahih Muslim dan hadis-hadis yang lain. Karena kita mengetahui di zaman Nabi SAW, ya, banyak para sahabat juga yang meninggal, ya, begitu. Beliau juga ikut menguburkan para sahabatnya, seperti dan juga para sahabat yang lain, keluarganya, begitu. Tapi beliau tidak mencontohkan hal itu. Tapi beliau mencontohkan kepada kita bagaimana memberikan yang terbaik untuk mereka. Apa itu? Mendoakan. Ya, doa. Mendoakan. Baik tatkala waktu beliau menguburkan para sahabatnya, beliau duduk sejenak di atas kuburan tersebut, kemudian mengatakan pada para sahabat, Is'alu li akhikum ats-tsabata fa innahu al-an yus'al. Memohonlah kepada Allah keteguhan, ketetapan jawaban terhadap pertanyaan mungkar wa nakir, karena dia sekarang sedang ditanya. Maka berdoa. Kemudian juga doa keampunan. Ya, mohon keampunan. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqul rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang-orang yang beriman yang datang setelah kaum mukmin sebelumnya, mereka berdoa, ampunilah kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Maka memohon keampunan, berdoa, berdoa
baik itu ya orang tua kita atau saudara kita atau kaum muslimin yang berdoa. Itu yang terbaik. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang tadi ditanya oleh Ibu Sri, apakah ada panduan Nabi? Ya tidak ada. Maka sebaik tuntunan panduan ya apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berbuat baik, kita bersedekah ya untuk saudara kita meninggal, insyaallah sampai pahalanya. Ya. Kalau mungkin mereka punya hutang kita bayar, ya bisa terbayar hutangnya. Mungkin puasa wajib dikerjakan, mungkin waktu dia masih hidup kena sakit tidak sempat membayar mengqadha, maka bisa. Atau mungkin dia belum sempat haji, kita memiliki ya biaya untuk berangkat haji, bisa untuk dihajikan. Nah, jadi kita melakukan apa yang ada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun memaksakan diri sampai dalam sebagian sangat disayangkan ya hanya mungkin membatasi, kok hanya 3 hari saja, 4 kalau hari selainnya tidak didoakan begitu. Ya kan enggak layak kan begitu. Setiap hari doakan saudara kita. Doa dengan sendirian. Enggak perlu harus mengundang orang lain. Enggak mesti harus ustadz yang berdoa, kita yang berdoa. Enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa ya enggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa kampung kita masing-masing, berdaerah masing-masing. Berdoa, Allah mengetahui. Intinya ya Allah, ampuni saudara saya. Maafkan kesalahannya, lapangkan kuburannya. Kan begitu. Angkat derajatnya, masuk ke dalam surga, kan begitu. Jadikan kuburannya sebagai taman surga. Begitu. Selamatkan dari api neraka. Kan itu intinya. Nah, seperti itu. Nah, sangat disayangkan juga, mohon maaf, ya, kita tidak ingin mencela suatu kelompok atau ritual, tidak, tapi kenyataannya yang kita lihat di masyarakat selama hidup tidak pernah baca atau jarang baca Quran, bahkan tidak pernah baca Quran. Tapi anehnya begitu mati dibacakan Quran. Ya kan subhanallah, Al-Quran itu untuk orang hidup. Ya. Orang yang mati udah ada yang pergi dengan amalannya. Jadi mari kita ya membuka ya diri kita untuk mendengar kebenaran, ya, mengkoreksi kembali ya ritual-ritual atau mungkin pengamalan kita. Kemudian masalah tadi juga ya masalah wirid, ya tidak wirid itu kalau ya mengaji, belajar tidak ada masalah. Ya, kalaupun ada tafsir Quran, ada ustaz yang menjelaskan, tidak masalah. Tapi kalau mungkin hanya bacaan-bacaan tertentu yang tidak ada panduannya, ya ini yang jangan dilakukan. Ya, terus masalah mungkin Yasin, boleh kapan saja baca surah Yasin. Tapi yang mengkhususkan seperti dikhususkan di malam Jumat atau Jumat dan sejenisnya, itu tidak ada pengkhususan seperti itu. Jadi bukan kita melarang baca Yasin, berdoa, ya membaca la ilaha illallah, itu diperintahkan. Tapi tata caranya, waktunya, ya jika tidak ada tempat ya mengkhususkan dengan waktu tempat, jangan dikhususkan. Baca Al-Quran, dikhatamkan, ya. Bahkan di malam Jumat itu yang utama dibaca surat Kahfi, itu ada tuntunannya di malam Jumat dan di siang Jumat, di siang hari Jumat. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Maka kalau ditanya tadi apakah ada tuntunan dari Nabi, ya jawaban tidak ada tuntunannya. Dan Nabi mengatakan ya sebaik-baik petunjuk tuntunan itu ya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkataan Allah, Al-Quran dan perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, demikian Allah wa'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan dan nasihat Ustaz. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, kita coba bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur, kota Surabaya, Ustaz. Bismillah Ustaz. Ini sebuah pengakuan Ustaz dari seorang anak. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, saya adalah seorang anak durhaka yang tidak meminta maaf pada ibu saya hingga beliau meninggal. Yang berarti saya sudah tidak bisa taubat dari dosa durhaka. Nah, bagaimana cara taubatnya Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Semoga hamba Allah yang bertanya
dimudahkan oleh Allah untuk terus membenahi diri dan diterima ya taubatnya. Pertama yang perlu diperhatikan, dosa apa saja bila seorang hamba bertaubat taubatan nasuh, Allah akan memaafkan. Sampai dosa kekufuran, bila seorang bertaubat akan dimaafkan. Kesyirikan ya, kecuali bila seorang meninggal dalam keadaan kufur, murtad misalnya, atau dibuat syirik besar. Nah, ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru yushraka bihi yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selainnya. Nah, bila seorang bertaubat kepada Allah, taubatan nasuh, menyesali perbuatan tersebut, kemudian bertekad untuk tidak kembali lagi, kemudian memperbanyak kebaikan, maka itulah syarat taubatan nasuh, kemudian ikhlas, mengharapkan ridha Allah ya, maka dosa apapun Allah akan menerima taubatnya. Permasalahan dia durhaka kepada orang tua, ini adalah dosa besar, tapi dia sampai kepada kekufuran, maka perbanyak istighfar dan perbanyak mohon keampunan bagi orang tua ya, mohon keampunan. Kemudian juga berbuat baik, membangun atau mungkin komunikasi dan hubungan baik kepada teman-teman atau saudara atau mungkin ya sahabat ya, teman dekatnya di waktu di dunia, maka dia sampai berbuat baik kepada mereka. Begitu juga ya, jika mungkin bersedekah atas nama orang tua. Ini di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan setelah orang tua meninggal. Betul merugi seseorang. Raghima an mri'in adraka walidayhi ahadahuma wa lam yudkhilhumul jannah. Merugi seorang ya, celaka merugi seseorang bila dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka berdua, kemudian dia tidak bisa masuk surga, artinya tidak bisa berbuat baik, berbakti. Maka perbanyaklah istighfar, mohon keampunan kepada Allah, keampunan untuk diri, kemudian kepada orang tua, perbanyak amal baik, dan terus ya mohon keampunan kepada orang tua ya dalam setiap kondisi dan keadaan. Demikian wallahu a'lam. Bagi kita semua saja dan juga para muslimin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Baik, berikutnya sudah ada Ustaz Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Riau, Ibu Rosni. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Saya ini kan dagang. Jadi setelah selesai saya sholat asar, saya zikir petang. Jadi lagi berzikir, saya berhadas atau buang angin gitu. Bolehkah saya teruskan berzikirnya, Ustaz, atau saya beruduk dulu gitu? Iya, baik. Itu yang pertama. Habis itu apakah doa yang dibaca Rasulullah waktu sujud sahwi? Baik, cukup Ibu. Ya. Boleh satu lagi, Ustaz? Masya Allah, diborong semua ya Bu ya. Semangat dulu Ustaz. Ya, tafadhali, silakan Bu ya. Yang singkat padat ya. Ya. Begini, Ustaz. Bolehkah kita sedang safar berzikir gitu daripada ngobrol sama orang kiri kanan gitu? Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosni di Riau. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Rosni ya di Riau. Barakallahu fiik. Jadi Bu Rosni, Bu Rosmini. Jadi ini Masya Allah, orang-orang yang Masya Allah nih, luar biasa ya. Ini harus menjadi pelajaran ya, atau penyemangat bagi anak-anak muda ya. Generasi milenial, orang tua Masya Allah semangat. Masya Allah. Apalagi kita anak muda harus lebih semangat lagi. Tapi yang pertama ya, itu ya terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rosni. Semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan kemudahan dan pertolongan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya intinya berzikir pagi hari atau petang hari apakah disyaratkan berwudu? Ya. Tidak disyaratkan. Tadi sebutkan selesai sholat asar kemudian ya berzikir sore hari, kemudian batal wudunya. Apakah dia harus berwudu dulu atau tidak? Tentunya ya kalau dia berwudu sangat lebih utama. Kenapa? Karena seorang mukmin hendaklah senantiasa menjaga wudunya. Tapi tidak disyaratkan bahwa waktu dia ingin zikir petang hari atau pagi hari harus dalam kondisi berwudu tadi. Jadi kalaupun batal wudunya, keluar angin tadi, maka tidak ada masalah dia lanjutkan. Tapi kalau seandainya ibu ingin berwudu lagi terus menjaga dalam kondisi suci, itu yang lebih baik ya. Nah, dalam keadaan berwudu. Nah, ini yang pertama. Jadi intinya tidak ada masalah untuk dilanjutkan zikirnya. Kemudian yang kedua doa di waktu sujud sahwi gitu ya. Nah, para ulama menjelaskan dalam kitab fikih bahwa kendati ada sebagian redaksi disebutkan mereka, tapi dijelaskan oleh banyak para ulama bahwa doa yang dibaca di waktu sujud sahwi tetap ya sama yang dibaca di waktu sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la, sama. Naam. Kalaupun ditambah ya sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'a basarahu, ya juga tidak ada masalah. Tapi yang jelas cukup dibaca ya subhana rabbiyal a'la. Nah, demikian wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan bersabar apakah boleh berzikir atau mungkin ya ngobrol saja ya. Dalam hal ini tentunya seorang hendaklah mengisi waktunya dengan hal yang terbaik. Kalau seandainya mungkin dia punya saudara atau mungkin ya ngobrol dengan mungkin yang di sampingnya, mungkin ya kenalan dengan kaum muslimin atau saudara dalam perjalanan ya untuk mengisi waktu, tidak bosan dalam perjalanan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dia dalam kondisi seperti itu, maka hendaklah dia menggunakan waktu kesempatan untuk berzikir kepada Allah ya tanpa harus dikeraskan, tanpa ada orang lain tahu tentang kita berzikir, karena cukup dengan baca subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la kulli syai'in qadir. Kemudian jangan lupa sebelum ya safar, perjalanan untuk berzikir dalam perjalanan ya zikir subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuy 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Naam. Kemudian jangan lupa berdoa untuk ya saudara ditinggalkan, anak ya keluarga dan ditinggalkan. Nah, kemudian selama perjalanan hendaklah berzikir. Perbanyak ya para sahabat, terutama bila mungkin dalam keadaan mungkin ya dalam tanjakan ya, perjalanan itu ada jalan yang menurun dan juga mendaki kan begitu, maka begitu kita turun ya ada penurunan, maka kita mengucapkan subhanallah. Begitu naik ya maka mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah. Karena biasa kondisi seseorang di waktu dia berada tempat yang tinggi, merasa dia lebih tinggi, sombong, angkuh, maka kita Allahu Akbar, Allah lebih besar. Ya. Biasanya kemudian di waktu kita dalam keadaan turun itu rendah, itu biasanya kan kerendahan ya. Jadi ada makna kerendahan dan kehinaan. Ya. Maka Allah tetap Maha Agung, subhanallah. Maha suci Allah. Kendati saya berada tempat yang rendah, tapi Allah Maha tinggi, subhanallah, seperti itu. Jadi itu diperbanyak ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la kulli syai'in subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah bihamdi subhanal azim. Itu diperbanyak diucapkan. Apalagi tatkala perjalanan tersebut mungkin sampai di sore hari kita masih dalam perjalanan, maka baca zikir sore hari tadi. Begitu mulai perjalanan mungkin di pagi hari, maka baca zikir pagi hari tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, maka insyaallah kemudahan itu akan dirasakan dalam perjalanan tadi. Nah, demikian Allah. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Berarti safar pun ada zikirnya Ustaz ya. Nah, semuanya ada. Agama ini lengkap ya. Lengkap. Jadi enggak perlu cari zikir-zikir yang lain buat mereka, enggak perlu. Udah lengkap semua. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, indahnya Islam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Semoga Ibu Rosni yang bertanya bisa memahami dan mengambil hikmahnya. Barakallahu fikum. Baik, kita coba sapa penelpon dari masih Bu Rosmini kedua kalinya Ustaz. Masyaallah. Kita coba sapa lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
saking mengingat-ingatnya yang pertama sampai pertanyaan yang kedua lupa, mohon maaf ini yang nanti saya ingin. Pertanyaan yang keberapa nih Bu? Yang kedua. Yang kedua. Pada hari ini Ustaz. Doa sebelum tidur itu tadi Ustaz. Iya, nah. Baik, nggih. Silakan Ibu. Terus ini saya pernah mendengar salah seorang Ustaz bahwa Nabi itu sehabis sholat tidak berdoa mengangkat tangan, ya zikir-zikir seperti yang dicontohkan itu. Nah. Terus juga kalau sholat malam itu katanya diperbanyak doa. Terus siapa yang meminta katanya mau diberi, mohon ampunan diampun. Yeah. Terus bagaimana mengangkat tangannya itu kapan? Katanya Allah malu walau tidak mengabulkan orang yang mengangkat tangan. Terus saya itu bingung kapan kita itu bisa berdoa sambil mengangkat tangan. Itu yang saya. Baik, cukup Ibu, masih ada? Iya. Cukup nggih. Barakallahu fiik. Matur nuwun Ibu. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rusmini, luar biasa ya, semangat sekali ini, masya Allah. Sepertinya tidak mau kalah sama Bu Rosni guys. Tayyib, barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi intinya mengangkat tangan di waktu berdoa. Nah, di antara adab atau tata cara dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Dan itu di antara sebab dikabulkannya doa. Karena Nabi mengatakan, Innallaha yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Ya Allah malu, tentu sifat malu sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Jangan dibayangkan seperti sifat malu kita, enggak ya. Apabila seorang hamba mengangkat tangan berdoa kemudian ditolak dalam keadaan hampa atau kosong, kan begitu. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa di antara sunnah Nabi dalam berdoa mengangkat tangan. Nah, akan tapi kapan mengangkat tangan? Bagaimana sunnah dalam hal ini? Ya, mengangkat tangan di waktu kondisi dan keadaan di mana Nabi SAW mengangkat tangan. Tapi di waktu doa dan zikir yang tidak mengangkat tangan, maka juga tidak mengangkat tangan. Itulah sunnah tadi. Seperti di waktu sholat kita berdoa. Berdoa baik di penghujung solat atau di waktu sujud, maka di sini tidak angkat tangan. Nah, tapi di waktu-waktu yang lain seperti istisqa, atau di waktu turun hujan atau minta hujan atau doa-doa yang selainnya dalam kondisi genting, di waktu sebagian yang berdoa, di waktu perang Badar mengangkat tangan, di waktu Nabi haji di Arafah mengangkat tangan, begitu di waktu Rasul istisqa mengangkat tangan sampai terlihat tampak putih ketiak beliau, begitu angkat tangan. Nah, seperti itu. Makanya disyariatkan dan secara umum mengangkat tangan. Di waktu juga kita berdoa di malam hari, di luar solat, angkat tangan. Nah, adapun di waktu berzikir di penghujung solat, dan itu juga ada doa di sana, maka tidak angkat tangan karena tidak contohkan tangan Nabi SAW. Beliau mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Begitu juga Rasul perintahkan Mu'adz mengucapkan, jangan lupa mengucapkan di penghujung solat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Nah, akan tetapi, ini perlu perhatikan. Boleh berdoa seusai solat, selesai berzikir boleh berdoa, tapi tidak dirutinkan. Kami juga tidak merutinkan. Nah, di waktu berdoa tersebut tidak ada masalah, angkat tangan, tidak ada masalah, tapi bukan di waktu begitu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, bukan begitu. Rasul tidak mengangkat tangan seperti itu, hanya mengucapkan astagfirullah, kemudian dibaca zikir tadi. Nah, tapi bagi kita yang ingin berdoa, tidak ada masalah, boleh. Yang keliru itu mengatakan ini harus wajib berdoa, rutin. Kalau tidak berdoa enggak sempurna. Apalagi kalau tidak berjamaah. Nah, ini yang keliru. Berdoa boleh. Nah, boleh selesai sholat berdoa. Tapi tidak merutinkan dan tidak meyakini suatu hal yang wajib, rutinitas seperti tidak. Karena Nabi kalau kita perhatikan sunnah beliau, zikir diucapkan penghujung salat, beliau tidak merutinkan. Berdoa dalam artian angkat tangan, apalagi berjamaah. Para sahabat akan amin, 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 seperti itu. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu mengangkat tangan
Di waktu malam juga, waktu seorang mungkin sholat malam beristighfar. Nah, begitu dia ingin berdoa, ucapkan tidak ada masalah. Saya sholat, dia mengangkat tangan, duduk sambil istighfar, kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Jadi tidak dilarang secara mutlak dan juga tidak boleh secara mutlak, tapi sesuai dengan kondisi dan keadaan di mana Nabi SAW mengangkat tangan dan juga di mana kondisi tidak mengangkat tangan. Nah, itulah sunnah, mengikuti beliau dalam setiap kondisi dan keadaan. Nah, tata cara yang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Nah. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian Ibu yang bertanya, Bu Rosmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Madura, Ustaz. Datang kita nih, Bu Abu Hafiz. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Hafiz Madura, Pamekasan. Silakan, Bapak. Ustaz mau tanya tentang masalah tahiyat. Masyaallah, terputus Ustaz. Kembali kita mengajak Abu Hafiz yang telah terhubung tadi ingin bertanya lagi, silakan di 0331544687. Baik, kita beralih pertanyaan dari meja redaksi Sport TV Ustaz, dari web, dari Ibu Rina Fitria di DKI Jakarta. Bismillah Ustaz, mau bertanya, apakah sahih doa istinja yang beredar di masyarakat? Apa doa yang sesuai dengan sunnah? Cukupkah kita membaca Ghufronaka saja ketika keluar dari toilet? Nah, baik. Terima kasih kepada Ibu Rina. Antum tahu apa yang berada di masyarakat? Nggak tahu, Ustaz. Nggak pernah ya? Baik, sepertinya doa yang dimaksud itu ya, kalau tidak salah ya, redaksinya Allahumma mungkin tahir farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq, seperti itu. Nah, kalau tidak salah ya. Pernah belajar Ustaz? Enggak juga, tapi lihat ya, apa yang beredar di masyarakat. Ternyata doa seperti ini maksudnya tahir qalbi farji, ya Allah bersihkan atau sucikan kemaluanku dari zina, fawahish ya, dan hatiku dari nifak, seperti itu. Nah, ini mungkin mungkin itu yang dimaksud yang berada di masyarakat ya. Tapi apakah ada landasannya, ada tuntunannya? Ya, begitu keluar kita istinja, keluar dari toilet ya, kamar mandi atau WC dan sejenisnya, apakah ada tuntunan seperti itu? Ya, kalau kita perhatikan doa atau dzikir yang diucapkan Nabi SAW waktu mungkin buang hajat ya, begitu masuk toilet atau buang hajat, beliau mengucapkan Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu keluar selesai, maka beliau mengucapkan ghufranak. Itu yang kita dapatkan. Adapun yang tadi secara makna ya, maknanya oke-oke saja gitu. Karena memohon keselamatan atau kemaluan dijaga oleh Allah dari perbuatan zina, atau hati dibersihkan dari nifak. Tapi bukan itu tempatnya. Ya, maka tidak didapatkan dari Nabi SAW tuntunan ya membaca doa tersebut di waktu selesai seorang mungkin buang hajat atau mungkin keluar dari toilet. Maka ikuti tuntunan Nabi, itu yang terbaik. Para pemirsa dan para pendengar, kita jujur ya. Kalau kita ingin meraih kebaikan, seandainya doa tersebut, seandainya doa yang mungkin berada di masyarakat itu yang lebih utama, lebih baik, ya, di waktu selesai, ya, atau mungkin keluar dari toilet dan WC atau buang hajat, itu yang lebih baik, maka Nabi SAW pasti akan mengajarkan kepada kita. Nah, tapi tidak terdapat riwayat seperti itu. Tidak terdapat riwayat dalam hadis yang sahih. Tidak ada riwayatnya seperti itu. Yang ada begitu beliau keluar dari atau buang hajat, beliau mengucapkan ghufranak, keampunanmu ya Allah. Kenapa demikian? Para ulama sebagian menjelaskan. Karena beliau adalah orang yang berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Tapi di waktu qada'il hajah, buang hajat, enggak boleh berzikir. Maka soalnya di waktu tidak boleh berzikir itu ya tentu beliau ya tidak sempat mengingat dan berzikir kepada Allah. Maka beliau mohon keampunan dari hal-hal yang seperti itu. Maka ghufranak. Nah, begitu juga ya Allah, bawa hajat, kotoran, ya, besar dan kecil itu keluar dengan mudah. Ya, sementara dosaku, kesalahanku ya Allah, nikmatku, nikmat Engkau kepadaku ya sangat banyak sekali. Sampai keluarnya hajat tersebut dengan mudah, tidak terhambat sedikit pun, bersih. Itu hanya karunia darimu ya Allah, sementara dosaku sangat banyak ya Allah. Ya. Maka ghufranak, keampunanmu ya Allah. Itu di antara hikmahnya. Kenapa Rasul mengucapkan ghufranak. Jadi cukup saja dengan mengucapkan ghufranak, enggak perlu ditambah-tambah.
Itu yang terbaik karena itu yang diajarkan Nabi SAW. Adapun mengucapkan tadi itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, demikian Allah a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan sepertinya menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini Ustaz. Masya Allah. Waktu yang batasi kita, alhamdulillah. Tidak sempat Abu Hafiz Madura. Tidak sempat lagi Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan ya pekan yang akan datang Pak Abu Hafiz ya, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktu dan Ustaz, semoga bermanfaat. Dan para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Azhar, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat